Risma nemuin ada daerah 10 tahun tanpa pembaruan data. Sayang nggak disebut namanya. Ditulis oleh widodo.spdisiworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Bagi Seaworders yang mungkin masih menantikan penyaluran dana bantuan dari pemerintah bagi para pekerja yang sudah sejak bulan lalu kabarnya akan diberikan, tetapi masih juga belum cair. Mungkin salah satu penghambatnya adalah sinkronisasi data yang membutuhkan waktu lama sebelum pihak kementerian yang diberi wewenang siap menyalurkan data melalui bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Bicara masalah sinkronisasi data, rasanya bukan lagi rahasia kalau perkara yang satu ini sulitnya luar biasa di negeri kita. Makanya, berita adanya data pemilih ganda setiap kali diadakan pemilu rasanya bukanlah temuan yang aneh. Kalau temuan aneh, masa setiap kali ada momen coblosan kok selalu ada cerita begitu? Jadi nggak aneh lagi jadinya kan? Karena sudah menjadi kebiasaan. Belum lagi kalau kita berbicara soal penyaluran bansos yang selalu ada cerita aneh bin ajaib karena data di atas kertas dan fakta di lapangan bisa berbeda. Ada warga yang sebelumnya dapat, mendadak tidak dapat. Ada pula warga yang dilaporkan memiliki cukup kekayaan, tapi selalu mendapat jatah bansos yang seharusnya ditujukan bagi kalangan ekonomi tidak mampu. Cerita semacam ini rasanya bisa kita perpanjang sampai 30 September 2021. Betul, Kementerian Sosial yang diharapkan bisa mulai mengurai semua ini, malah sempat disibukkan sendiri karena ulah bekas mensos yang kini meringkuk di penjara usai menyalahgunakan dana bansos dengan cara dikorupsi. Kapan rampungnya mengurai benang ruwet di Kemensos kalau menterinya sendiri malah sibuk memperkaya diri? Itulah sebabnya ketika Tri Risma hari ini diangkat menjadi Menteri Sosial, masalah terkait data ini secara perlahan diharapkan mulai terurai. Meski untuk menuju ke sana tidak gampang. Bahkan Bu Risma sering terlihat marah-marah karena menjumpai ada banyak ketidakberesan yang mungkin tak masuk akal baginya. Salah satunya seperti dilansir dari kompas.com ketika Risma menyebut adanya 4 strategi untuk mengatasi masalah bantuan sosial atau bansos, terutama bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Masing-masing yang pertama, memperbaiki sistem meliputi pembaruan data terpadu, membereskan data ganda, hingga memadankan data dengan NIK. Yang kedua, memampang data penerima bantuan di setiap kelurahan sebagai bentuk transparansi. Yang ketiga, menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk mendukung kemandirian, seperti misalnya lewat Karang Taruna. Yang keempat, pemberdayaan sosial terhadap keluarga penerima manfaat atau KPM guna mendukung kemandirian ekonomi agar lebih produktif dan sejahtera, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Soal perbaikan sistem pendataan, ada temuan yang rasanya cukup parah karena ada daerah yang sudah 10 tahun terakhir tidak melakukan pembaruan data. 10 tahun loh, setara dengan masa bakti kepala daerah selama 2 periode. Tuh data nggak diapa-apain, kebangetan banget kan? Pantesan Bu Risma sering ngamuk karena temuan-temuan yang tidak bermutu seperti ini. 10 tahun itu waktu yang lebih dari cukup untuk terjadinya pertambahan penduduk karena kelahiran, sekaligus berkurangnya jumlah warga karena kematian. Ada yang menikah dan pindah alamat, status perkawinan sudah berubah karena cerai hidup maupun cerai mati. Ada yang awalnya masih pelajar, tapi sekarang sudah menikah atau malah sudah punya anak, dan lain sebagainya. Lah kalau perubahan data semacam ini dicuekin, lalu ada bantuan sosial dikucurkan ke daerah tersebut, bisa diduga larinya akan kemana, bukan? Sayang sekali Bu Risma tidak menyebut daerah yang dimaksud, namun saya yakin pejabat daerah setempat minimal sudah kena omelan khas seorang Risma, seperti yang kerap kita saksikan. Mengakhiri tulisan kali ini, izinkan saya menitipkan sedikit harapan bahwa dengan adanya Bu Risma, semoga sengkarut atau benang kusut terkait data nasional bisa segera terurai. Minimal 3-4 tahun lagi sudah berkurang drastis tuh masalah-masalah terkait penyaluran bansos yang kerap kita dengar seperti halnya salah sasaran, bansos kedobel, dan kisah-kisah yang mengherankan lainnya. Harapan yang tetap disertai kekhawatiran kalau Bu Risma tidak lagi menjabat, apakah penyakit lama ini akan kambuh lagi? Siapa tahu kan, sekarang ini data terlihat beres hanya karena cuma takut dimarahi sama Bu Risma yang dikenal galaknya luar biasa. Kalau beliau sudah tidak menjabat lagi, bisa kumat. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Lembek, Tito Karnavian merespon intoleransi terhadap jamaah Ahmadiyah, ditulis oleh Jo Putra di Seaworders.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Kasus perusakan Masjid Miftahul Huda milik Jamaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat menuai kecaman. Pasalnya, perusakan terjadi lantaran tidak adanya ketegasan aparat kepolisian maupun pemerintah daerah setempat. Juru bicara Jamaah Ahmadiyah Yendra Budiana menjelaskan bahwa sebelum terjadi perusakan masjid tersebut, ada oknum yang sengaja memprovokasi warga untuk merobohkan masjid itu lewat khotbah Jumat di Masjid Al-Mujahidin. Di sini saya tidak mengerti mengapa aparat penegak hukum sangat lemah dalam pencegahan. Begitu dengan Pemda setempat yang membiarkan perusakan Masjid Ahmadiyah itu terjadi yang dilakukan oleh warga yang tak bertanggung jawab. Jika aparat dan Pemda tidak mampu membendung massa yang begitu banyak, setidaknya mereka berkoordinasi dengan aparat lain guna menambah personil untuk menghalau aksi intoleran yang dilakukan oleh warga setempat. Pencegahan dini akan aksi tersebut seharusnya sudah tercium oleh aparat dan Pemda setempat. Bagi saya ini akan menjadi presiden buruk bagi kerukunan beragama yang dirawat sejak lama. Namun sentimen keagamaan yang ditimbulkan oleh kelompok anti toleransi memang berkali-kali mengusik ketenangan umat beragama, khususnya bagi Jamaah Ahmadiyah. Ketegasan pemerintah diuji dengan kasus ini. Jangan sampai jalinan toleransi antar umat beragama di Indonesia yang dilandasi sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 hanya sebagai hiasan dan pemanis belaga. Negara harus menjamin penuh rakyatnya dalam memeluk keyakinan dan kepercayaan untuk dijalankan sebaik-baiknya. Karena menurut saya, agama merupakan salah satu hak yang paling asasi sebagai pedoman hidup. Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan menyampaikan bahwa pemerintah dinilai lembek dalam merespon aksi intoleran terhadap Jamaah Ahmadiyah di Sintang. Halili menyatakan pernyataannya khusus ditujukan bagi Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Halili Hasan setuju dengan juru bicara Ahmadiyah bahwa Kemendagri terutama Tito Karnavian tidak pernah memberikan pernyataan sampai detik ini. Untuk itulah pihaknya menyatakan Tito sebagai Mendagri lembek dalam menyikapi kasus ini. Tapi secara umum kalau kita lihat memang respon Kementerian Dalam Negeri ini bisa kita anggap itu pihak di pusat yang paling lembek lah. Jadi Menteri Dalam Negeri paling lembek merespon tragedi 3 September itu, kata Halili. Halili berpendapat bahwa pemerintah daerah merupakan aktor yang real atau nyata dalam pelanggaran pada kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini dalam sudut pandang mikro. Sedangkan dari perspektif makro, Halili menegaskan bahwa Kemendagri sebagai representasi dari pemerintah pusat harus mengambil peran untuk berkoordinasi kepada Pemda untuk mengantisipasi pelanggaran intoleransi di daerah masing-masing. Dalam argumentasi Halili saya sependapat karena kejadian di Sintang tidak serta-merta datang begitu saja, tetapi telah direncanakan dan dengan sengaja melancarkan aksi intoleran yang seharusnya pemerintah daerah mencegah kejadian itu. Lebih lanjut, pemerintah daerah seharusnya menjamin dan memberikan ruang untuk warganya menjalani agama dan kepercayaan masing-masing. Hal yang sama juga ditujukan kepada pemerintah pusat. Selain Kemenak, Kemendagri juga berwenang mengawasi pemerintahan daerah untuk melakukan kerjasama bagi kerukunan beragama di daerah masing-masing. Ini bertujuan untuk menghindari diskriminasi atas nama agama terhadap seluruh warga termasuk Jamaah Ahmadiyah. Dengan perusakan masjid Jamaah Ahmadiyah di Sintang membuktikan bahwa pemerintah daerah telah gagal menunjukkan kebebasan beragama. Intoleransi terhadap kepercayaan lain di daerah tersebut tidak dapat dicegah dan dihilangkan. Bahkan, pihak bupati pun menunjukkan keberpihakan kepada pelaku perusakan dengan membiarkan tanpa perlawanan yang berarti. Sudah saya uraikan di atas bahwa jika ada rencana untuk menggerakkan aksi intoleransi, harusnya bupati berkoordinasi dengan aparat gabungan TNI dan Polri dengan personil yang memadai. Untuk itu Kemendagri sepatutnya turun tangan dalam menyikapi pimpinan daerah yang tidak bisa bekerja dalam melaksanakan kerukunan beragama di daerah. Saya menyarankan Tito Karnavian memberikan sanksi ataupun teguran terhadap bupati yang telah membiarkan aksi perusakan Masjid Jamaah Ahmadiyah. Saya mohon kepada Menteri Tito Karnavian bersikaplah tegas terhadap pimpinan daerah yang tidak ingin Indonesia aman dari gerakan intoleran dari warga yang berpaham radikal. Ingat, negara menjamin semua warga negara Indonesia untuk diberi kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam konstitusi. Karena bagi saya, kebebasan beragama itu langsung bersumber pada keyakinan diri kepada Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan paksaan oleh sekelompok golongan ataupun pemberian dari negara. Dan perlu dicatat, agama tidak dapat dipaksakan kepada atau oleh individu atau sekelompok orang. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?